Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak. Pada kesempatan ini adalah tugas kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 3 pertanyaan pokok dari ruang kolaborasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang pertama adalah hal-hal yang penting yang diperhatikan oleh sekolah dan bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk menjawab dari pertanyaan ini sebenarnya kita harus memetakan bahwasanya profil pelajar Pancasila itu sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan untuk dijawabnya. Kalau dari hasil analisa bahwa sebenarnya ada 3 komponen di sini sebagaimana yang dipertanyakan, bahwa pertama pelajar dengan profil ataukah kompetensi sebagaimana yang dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional. Itu yang pertama, bahwa profil pelajar Pancasila itu tujuannya untuk itu. Yang kedua, bagaimana pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompeten dan berkarakter. Dan yang ketiga adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu adalah penguatan dari profil pelajar Pancasila ini itu sendiri. Nah, kemudian untuk menjawab dari peta kompetensi yang 3 tadi itu, maka target dari pendidikan kita ini mestinya bagaimana menjadikan manusia Indonesia ini unggul dan produktif, terlebih di era revolusi industri 4.0 saat ini, apalagi sekarang sudah masyarakat 5.0 seperti itu. Maka seluruh peserta didik kita diharapkan jadi bisa berpartisipasi dalam hal pembangunan global ini ya secara berkelanjutan dan pastinya dengan banyak tantangan, jadi memiliki sebuah pemikiran inovatif sebagaimana dalam penguatan yang diberikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana profil ini sendiri akan mendukung dari dimensi dari profil Pancasila itu sendiri, di mana lulusan kita sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan itu sendiri memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dan inovatif. Sehingga penguatan materinya ini pastinya bersifat holistik. Holistik sini secara utuh, menyeluruh dan tidak terpecah-pecah. Kontekstual pastinya karena dilandasi dengan pengalaman-pengalaman nyata apa yang murid rasakan di lapangan ataukah pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Yang berikutnya, semua sistem dari proses pembelajaran yang ada ini adalah berpusat kepada siswa, di mana dalam skemanya di sini bagaimana mendorong peserta didik menjadi objek dari pembelajaran yang aktif dalam mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir adalah prinsipnya eksploratif. Dalam hal ini mengeksplor, membuka ruangnya selebar-lebarnya kepada pengembangan diri dan proses inquiry dari peserta didik itu sendiri. Pada pertanyaan kedua di sini adalah menyangkut terkait kepala sekolah. Bagaimana peranannya dalam hal mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Sebagaimana yang termaktub dalam dalam peraturan menteri, di mana kepala sekolah itu mestinya memiliki 5 kompetensi, di mana pada konteks ini sumber daya yang perlu dikelola oleh kepala sekolah ya bagaimana kepala sekolah membentuk tim dalam merencanakan proyek terkhusus dalam pengembangan profil Pancasila ini. Yang kedua, bagaimana mengawasi. Jadi salah satu kompetensi yang kepala sekolah miliki adalah manajerial dan pengawas. Jadi bagaimana dia mengawasi jalannya proyek dan melakukan pengelolaan sumber daya
secara transparan dan akuntabel, membangun komunikasi dan kolaborasi baik itu kepada orang tua siswa, baik itu kepada warga satuan pendidikan, baik itu masyarakat, perguruan tinggi, praktisi dan lain sebagainya. Mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikannya dalam hal meningkatkan kompetensi ya siswa yang berkelanjutan, melakukan coaching, mentoring ataukah semacamnya dalam hal penguatan kompetensi kepada secara berkala kepada pendidik ataukah guru-guru yang ada. Berikutnya bersama-sama melakukan, merencanakan, melaksanakan, merefleksi, mengevaluasi dari proses pengembangan dan asesmen yang berpusat kepada peserta didik ini. Yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya peranan dari keterlibatan dari mitra ini dalam hal ini komunitas ataukah perguruan tinggi ataukah orang tua yang nantinya sebagaimana tadi yang saya sebutkan di sebelumnya, yang ini akan mengoptimalkan penyelenggaraan dari proyek profil pelajar Pancasila ini. Jadi pada hakikatnya bahwa orang tua dan warga satuan pendidikan ini sangat akan membantu dalam menemukan, mengidentifikasi apakah isu-isu ataukah masalah yang ada, memberikan informasi baik itu atau sharing, baik itu sebagai narasumber, baik itu sebagai mentor atau coach dalam hal yang unconsciously mungkin tanpa tidak sadar sebenarnya dia telah memberikan sumbangsi yang sangat besar kepada terhadap berlangsungnya dari proyek profil pelajar profil Pancasila ini. Jadi pada hakikatnya bahwa semangat dan antusiasme mereka terhadap pelaksanaan ini akan memberikan dorongan dan semangat bagi orang tua, warga satuan pendidikan lainnya, masyarakat, apakah juga itu NGO untuk membantu kesuksesan dari pembelajaran para peserta didik kita ini. Jadi itu saja mungkin singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jule. Saya mau bercerita tentang apa sih yang harus kita punya atau yang penting dalam kita merancang profil pelajar Pancasila. Yang pertama tidak lain adalah berinisiatif. Kita punya inisiatif tinggi untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kreativitas, di mana kita akan menginput unsur profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah imajinasi. Kita harus punya kreativitas. Pernah dengar gak sih kalau Albert Einstein bilang imagination is better than knowledge? Itu benar banget. Kita harus berimajinasi dulu supaya kita bisa akhirnya membuat hal itu menjadi nyata dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sumber daya sekolah yang penting itu kayaknya yang pertama adalah sumber daya manusia. Seperti kita tahu, sumber daya manusia di sini itu adalah penggerak dari seluruh proses belajar, penggerak dari seluruh proses perubahan. Kalau kita bergerak bareng secara individu sebagai manusia, insya Allah kita akan maju. Dan yang terakhir, pelibatan mitra. Kenapa sih harus ada pelibatan komunitas, orang tua dan lain-lain? Tentu aja harus ada, karena kuncinya adalah kolaborasi. Kuncinya adalah bekerja bareng, di mana bekerja bareng, bahagia bareng, dan sukses bareng dan bersama. Terima kasih. Halo, saya Tarsi dari kelompok 4. Senang sekali bisa bertemu kembali Bapak Ibu dalam ruang diskusi ini. Sebelum memulai apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini, saya mengutip salah satu pernyataan yang cukup populer dari Heraklitus, salah seorang filsuf dari Yunani. Dia mengatakan demikian: tidak ada yang permanen kecuali sebuah perubahan. Dan pada saat ini, dalam BIMTEK ini, kita sebagai calon pelatih ahli sedang dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan yang profesional tentunya, termasuk mempersiapkan diri untuk mewujudkan atau merencanakan, melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, terkait hal ini, kira-kira apa sih hal penting yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Saya menjawab hal ini dengan 3 poin utama. Yang pertama menurut saya adalah komitmen sekolah untuk berubah. Komitmen merupakan sesuatu yang penting bagi saya karena setiap tindakan atau rencana termasuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, apabila tanpa didasari oleh komitmen yang kuat, maka tidak akan dijalankan secara efektif.
bahkan pada akhirnya bisa saja tidak terwujud. Lalu yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun jejaring atau kemitraan kerjasama. Dan di sini dalam konteks ini sekolah bisa membangun kemitraan atau kerjasama dengan sekolah lain ataupun dengan stakeholder pemangku kepentingan sekolah seperti orang tua, masyarakat, dan beberapa komponen atau stakeholder lainnya untuk bisa mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang berikut adalah apa saja sumber daya yang bisa dikelola oleh sekolah supaya bisa mendukung pelaksanaan proyek ini. Saya mengklasifikasikan sumber daya ini dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah sumber daya manusia, meliputi guru-guru, kepala sekolah, lalu komite pembelajaran, staf, tenaga pendidikan, siswa, orang tua siswa, dan juga tokoh masyarakat. Yang kedua atau kelompok sumber daya yang kedua adalah sumber daya non manusia atau bukan manusia. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya fisik, lalu ada juga sumber daya keuangan. Kalau sumber daya fisik itu berkaitan dengan bangunan, ruangan-ruangan pembelajaran, ruangan kelas, ruangan laboratorium, lalu sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dan sebagainya. Lalu sumber daya keuangan tentunya berkaitan dengan keseluruhan dana pengelolaan sekolah, baik yang diterima dari pemerintah maupun dari masyarakat atau dari sekolah sendiri. Dan kesemua sumber daya ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga bisa mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dan yang terakhir adalah mengapa kita membutuhkan mitra untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagi saya, mitra adalah narasumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dan juga mitra itu bisa membantu sekolah untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Demikian saja dari saya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon pelatih ahli. Bapak Ibu, ya, teman-teman yang hebat. Hari ini adalah hari ke-11 dari tugas kita sebagai calon pelatih ahli. Dalam hari ke-11 ini kita diminta untuk mengerjakan tugas terkait dengan 3 hal penting yang menjadi perhatian sekolah dalam merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila. Pertanyaannya, apa itu profil pelajar Pancasila? Kita sudah ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oleh karena saudara-saudara pelatih ahli yang hebat, tugas kita adalah memastikan bahwa profil pelajar Pancasila benar-benar dapat terwujud di dalam satuan pendidikan. Nah, sekarang dalam program sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila ini diuji cobakan sebagai sebuah proyek. Maka oleh karena itu, dalam sebuah proyek, kepala sekolah sebagai bagian leader kunci atau pemimpin utama atau pemimpin kunci dalam pelaksanaan program ini memastikan bahwa ada 3 hal penting yang dilakukannya untuk merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Apa saja yang perlu dikuatkan oleh kepala sekolah? Pertama, memastikan kepala sekolah mengawali kegiatan proyek dengan baik. Artinya, pelaksanaan proyek harus mengajak seluruh komunitas sekolah, terutama peserta didik, untuk melihat bagaimana situasi, kondisi yang real, yang nyata di sekolahnya, yang terjadi selama ini, dan menghadirkan situasi nyata dalam kelas, dijadikan basis untuk menyusun dan mengawali kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua, hal penting kedua, mengoptimalkan pelaksanaan proyek itu. Artinya, kepala sekolah sebagai leader of inovatif, sebagai pemimpin yang inovasi di sekolah, melakukan dorongan keterlibatan belajar peserta didik dengan membangun ikatan atau bonding
dengan peserta didik, memberikan tantangan secara bertahap, memelihara rasa ingin tahu dan melakukan refleksi secara berkala, dan menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang bagi peserta didik dan membudayakan nilai yang kerja yang positif bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah tentu saja kegiatan proyek akan berakhir, dan dalam rangkaian menutup proyek kegiatan profil pelajar Pancasila, memastikan bahwa dirancang kegiatan yang merayakan kegiatan hasil belajar peserta didik, hasil belajar yang optimal, yang mendampingi peserta didik dalam perencanaannya, melatih kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat umum, dan menjadi pendukung di belakang layar melalui refleksi dan tindakannya bermakna. Itu 3 hal yang penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan dan merancang dan melaksanakan penguatan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang berikut adalah tugas kita yang berikut adalah bagaimana atau sumber apa saja yang ada di sekolah, sumber daya apa saja yang diperlukan oleh kepala sekolah untuk mengoptimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu saja sumber daya sekolah itu sangat beragam. Sumber daya manusia merupakan kunci dari sumber daya yang harus dikelola dengan baik, dikelola secara optimal sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat terwujud di sekolahnya. Paling tidak pelaksanaan pengelolaan atau manajemen sumber daya yang dilakukan oleh kepala sekolah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Artinya bagaimana pengelolaan sumber dana, bagaimana alokasi penggunaan dana itu dilakukan sebaik-baiknya sehingga benar-benar mengoptimalkan semua kegiatan-kegiatan. Pemanfaatan sarana prasarana yang terbatas dapat dioptimalkan dengan melibatkan beberapa pemegang kebijakan atau pemangku kebijakan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di sekolah betul-betul dapat optimal dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahnya. Berikut adalah yang ketiga, tugas kita berikutnya, mengapa pelibatan mitra termasuk komunitas orang tua, ahli, termasuk kita ini dilibatkan dalam penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita perlu melibatkan komunitas mitra ini untuk memastikan bahwa mereka berpartisipasi dalam penguatan proyek ini. Dalam hal apa mereka dapat berpartisipasi? Pertama, mereka bisa menjadi sumber. Yang ketiga, terkait mengapa pelibatan mitra penting atau diperlukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan proyek penguatan profil Pancasila. Paling tidak, komite, komunitas, orang tua maupun mitra memberikan pengawasan dan penguatan serta dukungan terkait pelaksanaan proyek yang dilaksanakan di sekolah. Yang berikutnya, menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan atau membantu menemukan masalah-masalah yang terjadi di sekolah dan memberikan informasi baik sebagai narasumber keuangan maupun narasumber yang lainnya. Demikian 3 hal yang perlu kita selesaikan terkait tugas kita dalam di hari ke-11 ini sebagai bagian tugas kolaborasi kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.